Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kuliah tentang bangunan sipil yang sering berada di sungai lainnya, yaitu ambang atau ground seal. Ground seal. Ya, bisa pakai S, bisa tidak. Gitu kan. Nah, tidak pakai S, ground saja. Ground seal. Jadi, kalau nanti ada yang mengatakan ambang sebagai bangunan sipil di sungai, maka ya kita juga bisa mengkonotasikannya dengan ground seal atau ground seal. Ya. Nah, ground seal ini kan salah satu bangunan sungai, ya nanti bisa dilihat di slide-slide berikutnya. Jadi sungai itu kan ada bagian yang memproduksi sedimen. Ya, ada bagian yang sedimen itu terus mengendap, gitu kan. Ada sungai yang dia tergerus terus, ya, baik itu tebingnya maupun dasarnya. Nah, gerusan tebing dan dasar itu menghasilkan sedimen. Seperti yang kita katakan beberapa pekan yang lalu atau di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, ya. Di ilmu sungai itu sedimentasi itu atau sedimen itu sendiri atau transport sedimen atau sedimen transportation atau konsentrasi sedimen, apapun istilah tentang sedimen, itu tidak semua sedimen itu harus dibuang di sungai. Ya. Jadi sedimen itu perlu dijaga beberapa volumenya, dan ada juga yang perlu di yield, ya, atau di harvest, ya, atau dipanen, jadi diambil. Jadi satu sisi, ya, sedimen itu bisa diambil sebagai galian C, tapi itu tadi jangan berlebihan mengambil sedimennya. Itu semua harus dihitung, ya. Mana yang boleh tinggal, mana yang harus diambil. Ditinggal itu tadi, karena dia akan membuat stabilitas dasar dan sungai itu sendiri. Ya, itu kalau kita deposit, ya kita agradasi sedimen itu, ya bukan agradasi, ya ada degradasi, ada agradasi. Nah, jadi agradasi itu jangan terjadi juga, degradasi juga jangan terjadi. Jadi seimbang. Jadi keseimbangan deposit dari sedimen itu diperlukan supaya stabil sungainya. Ingat, ya, stabilitas sungai itu juga salah satu faktor penstabil sungai adalah sedimen. Yang kedua, sedimen itu juga perlu dipanen, diambil, karena itu tadi sungai itu kan punya palung, ya, punya palung sendiri kan, punya palung sendiri, ya, punya ruang sendiri. Ya. Sungai punya ruang sendiri. Ya. Ini sungai, ya, dia punya ruang sendiri, gitu kan. Punya ruang sendiri, ya, bisa punya ruang sendiri. Nah, biasanya di sini kan nanti ada sedimen, ya, ada sedimen, ya, sedimentasi di sini. Gitu. Di sini agak kecil sedimennya, misalnya gitu. Dia kan punya kapasitas sendiri sungai ini. Setelah punya kapasitas sendiri, dia punya debit sendiri di sini. Supaya debit ini sesuai dengan kapasitasnya, tidak berkurang, maka ini kan perlu diambil, misalnya, perlu diambil. Jadi ada bagian-bagian yang memang perlukan diambil di lokasi-lokasi tertentu. Jadi jika kita lihat, ya, jadi setelah kita ambil kan, semisal, ya, ini semisal sungai yang sama, ya. Jadi sedimennya nanti tinggal sedikit saja, ya, yang terjadi. Ya, sedimennya tinggal sedikit. Oke, ya. Nah, ini. Oke, ini tentang sedimen. Nah, hubungannya apa ambang atau ground seal ini dengan sedimen? Ya, jadi kita sudah pernah jelaskan, ya, sudah pernah jelaskan, ya, ini ambang. Ambang itu atau ground seal itu ini. Ini, ya. Ini harus dipahami bahwa aliran itu pasti.
pasti biasanya itu berada dari ya arah alirannya itu pasti dari sini. Ya. Arah aliran itu dari sini. Ya. Mengapa? Itu tadi ground seal ini dibuat ya karena ya agar ya ini dibuat agar sedimentasi yang berasal dari hulu ya itu bisa terjaga ya tidak tergerus ya tidak tergerus. Jadi sedimen dari hulu itu bisa terjaga, tidak tergerus, tidak terlalu banyak transportnya ke daerah hilir. Kenapa? Ini ada jembatan. Ini ada jembatan. Nah, jembatan ini punya pilar. Ya, punya pilar. Nah, pilar jembatan ini ya kita udah pernah jelaskan. Ya. Pilar jembatan ini kan ditutup oleh tanah, Nah, ini aliran airnya. Ya. Ini tanahnya. Nah, ini yang perlu dijaga. Ya. Tanah ini yang perlu dijaga di dasar sungai. Ya. Jadi sedimen ini nanti bisa menstabilkan fondasi dari jembatan tersebut. Jadi kalau ini tergerus ya, otomatis ini juga akan tergerus. Ya. Nah, misalkan kalau ada gerusan yang harusnya tanahnya itu di sini, ya, itu nanti tanahnya di sini jadi, ya tanah jadi di sini, ya itu kan ada beda tinggi. Ya. Nah inilah yang nanti bisa mengakibatkan ya, ya perpindahan fondasi ya, di fondasinya bisa jadi nanti mereng, ya sehingga jembatan bisa oleng atau rubuh. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh kita ya, sebagai mahasiswa dan sipil. Oke. Nah, ini gambar ini hanya contoh ambang ya, contoh ambang. Ya. Jadi ada beberapa bangunan di sini ya. Pertama ini ambang ya atau ground seal. Yang kedua ini ya, ini perkuatan lereng ya. Ini TPT ini sering dikatakan TPT ya kalau di bahasa kita ya, tembok penahan tebing ya. Ya. Dan ini ada tanggul, ini ada tanggul. Nah, biasanya tanggul dengan perkuatan lereng itu biasanya sekali jalan ya pekerjaannya. Gitu kan. Ya. Jadi ini ada tanggul ya. Nah, tanggul ini kan yang bisa menahan ya. Tanggul itu di atas perkuatan ya. Nah, ini ya. Tanggulnya itu bisa jadi dibuat bertingkat gitu kan. Sedangkan ini adalah perkuatan lerengnya ya atau revetmentnya. Jadi semua yang kita pelajari ada di gambar ini ya, dan ini adalah ground seal-nya. Ini ground seal ya. Oke. Hasilnya juga gambar ya, ini juga gambar ya. Nah ini adalah ground seal bentuk terjunan ya, jadi dia membuat sebuah terjunan, ya. Jadi sama ya, jadi sama itu aliran itu dari sini ya. Oke, aliran itu dari sini ya. Ini terjunan ya, jadi dia itu tadi ya, dia menahan aliran ya. Sedimen itu kan jika kecepatannya tinggi maka dia tidak ada sedimen. Jika kecepatannya rendah, kecepatan aliran itu rendah, maka dia akan memproduksi sedimen. Jadi ini kecepatan sebelum ambang ini ya dia rendah ya, karena memang tahan. Ya. Tapi berbeda dengan bendung ya. Ya. Jadi ambang ini berbeda dengan bendung. Di bendung kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi ya,
ada mercu juga, kan? Tapi fungsinya itu bukan sebagai penahan untuk meninggikan elevasi muka air, tapi hanya menahan transport sedimen dan menahan laju aliran. Ini dikatakan ambang atau ground seal. Jadi dia bangunnya itu ya mulai dari sini ya, mulai dari sini. Ya, biasanya ya, lalu ke ya, kemari ya. Biasanya nanti bangunan ambang itu seperti itu bangunannya. Jadi gambar desain bisa dilihat. Ini sebentar saja kita menjelaskan tentang ambang. Oke. Nah ini ya adalah pengertian ya. Pengertian seperti biasa silakan diambil pengertian yang lain juga, bisa dari buku-buku yang lain, bisa jadi bahan mata kuliah yang lain, ya. Bisa juga dari jurnal-jurnal, ya, baik itu nasional maupun internasional, silakan dipahami apakah itu ground seal ya. Tapi yang udah pasti dia melintang sungai ya. Dia melintang sungai gitu kan, melintangnya sungai. Misalkan ini adalah sungai ya, sungai ya, lebar sungai itu ini. Nah, ground seal itu pasti dia berada di arah aliran itu kemari. Arah aliran itu kemari arah aliran. Oke. Jadi ada yang ya, tegak lurus sungai ya dibuat gitu kan sungainya. Ada juga nanti ya bervariasi ya. Tidak seperti ini gitu ya. Jadi ya banyak tipe gitu kan. Ada yang nanti mungkin dia ya tergantung dengan ya, tipe dan karakteristik sungainya. Karakteristik aliran yang berada di sungai tersebut ya. Udah pasti dia cross ya, melintangi sungai. Oke. Nah ini ya, fungsinya adalah, ya. Nah fungsinya itu ini. Hal ini dilakukan supaya ya agar bagian bawah sungai tidak mengalami penurunan secara berlebihan. Lalu mengapa dia dibuat ya? Jadi karena pergerakan ya pasokan sedimen di hulu itu terjadi pergerusan ya, degradasi. Jadi makanya supaya seperti yang kita katakan yang pertama ya. Jadi bisa saja dan nanti merusak pilar jembatan. Jadi biasanya nih ambang ini ya, ambang ini biasanya dibuat seperti tadi ya, misalkan ini sungai ya, ini sungai gitu kan. Ini ada jembatan misalnya, ada jembatan ya. Oke, ada jembatan gitu kan. Ya. Biasanya nanti di sini ya, di sini tuh biasanya nanti ada ada penambangan liar di sini ya, atau penambangan yang legal misalnya gitu kan. Di sini juga ada penambangan misalnya gitu kan. Nah, jadi karena takut terganggu ya, dibuatlah ambang di sini. Buat ambang di sini dengan jarak tertentu dari jembatan. Jadi produksi sedimen ini dijaga ya. Sedemikian rupa ya. Sehingga di jembatan ini terjaga ya. Stabilitas jembatan ini tetap terjaga. Nah, itu intinya. Oke. Selanjutnya ya. Nah, kenapa terjadi penurunan sedimentasi di daerah hulu? Biasanya gitu kan. Biasanya itu tadi ada bendungan. Biasanya karena ada bendungan gitu. Jadi misalkan di sungai ya. Di sungai. Nah, di hulu ini dibuat bendungan.
Otomatis ya, kalau ini dibuat bendungan gitu kan, buat bendungan ya. Jadi sedimen itu kan nanti tertahan dia. Ya, kalau potongan crossingnya apa seperti ini. Ya, ini muka airnya ini ya. Ya, ini alirannya ya. Nanti sedimen itu nanti dia bisa tertahan di sini. Penahanan tertahannya sedimen ini kan otomatis mengurangi transport sedimen di daerah hilir. Oke. Nah, ini mengapa sedimen itu bisa berkurang di daerah hilir. Nah, yang kedua itu tadi ada penambangan atau penambangan bahan pasir atau batu yang berlebihan di sungai. Ya. Lalu itu tadi adanya sudetan di hilirnya yang mengakibatkan panjang ruas sungai berkurang dan kemiringan menjadi lebih besar. Nah, sudetan ini kan misalkan ini sungai ya. Sungai itu kan berkelok-kelok gitu kan. Ini kalau secara ini, secara apa? Jadi kita mau buat, nah biasanya kan ini dibuat sudetan ya, dibuat shortcut gitu kan. Ya, dibuat shortcut. Ya, dibuat shortcut ya. Nah, shortcut ini nanti akan ya kalau nanti kita bahas ini tentang sudetan kalau memang ada waktu. Sudetan ini kan sungai ini kan punya elevasi tersendiri. Dari ini kemarin itu kan punya elevasi tersendiri. Jadi karena di shortcut dipotong sungainya, jadi sungai itu kan dipotong. Nah, ini nanti dipotong, ya, dipotong gitu kan. Ya. Nah ini kan elevasi kan berubah, menjadi lebih cepat alirannya. Nah, karena cepat aliran kan berarti semakin cepat aliran, maka kan gerusan itu semakin terjadinya semakin cepat. Jadi sedimentasi bisa jadi lebih cepat datangnya, gitu, jalannya. Maka diperlukan pembuatan ambang. Misalkan di sini dibuat ambang. Supaya sedimennya itu bisa terjaga transportnya. Oke. Nah, tipenya ada dua. Ada dua tipe. Ya. Satu ambang datar, yang kedua ambang pelimpah. Ambang pelimpah seperti tadi ya, terjunan. Ini silakan dibaca ya, karena ini silakan dilihat-lihat di bahan-bahan yang lain. Itu ini hanya ringkasan ya. Jadi silakan dilihat ya agar bisa lebih dimengerti. Oke. Nah ini ya, ini ya gambar crossing dari ambang ya, apa ya ground seal atau ambang. Ini nanti kerjanya seperti ini ya, di pondasi dari ambang tersebut yang pondasinya. Nah, ini sayapnya, seperti tadi ya, air itu datang dari sini gitu kan, ya menerjunkan diri, dari ya hingga terjadi loncat air ya, loncat air, ya, ini jadi subkritis kembali. Nanti ini di hidrolika nanti di sinilah nanti terjadi aliran superkritis ya dan subkritis ya sehingga dia stabil kembali. Jadi loncat air ini sebuah fenomena agar kestabilan air itu terjaga. Ya. Jadi kalau di hidrolika ini sudah familiar ya, mana superkritis, mana subkritis, mana transisi ya, mana Y kritisnya. Ya. Jadi ini gambar dari perencanaan sebuah ambang. Oke. Nah ini ya, ini dari sebuah jurnal saya ambil gambarnya ya, sebuah jurnal. Ini mereka dibuat di Bantar Karang. Ini jembatan arah alirannya, ya, arah aliran. Nah dia membuat
ground seal-nya ini di sini. Ini adalah ground seal yang ini adalah areal ground seal-nya. Ground seal-nya yang diberi lingkaran. Ini ground seal-nya. Nggak jembatan. Jadi supaya jembatan ini stabil tidak amblas ya pondasinya, maka dibuat ground seal. Ini sekitar 90 meter. 90 meter lalu dibuat ground seal. Ini adalah gambar plan view-nya ya dari atas. Ini gambar gambar pondasi dari potongan AA ya. Di potongan ini ya. Potongan AA ini ya, bisa kita lihat di sini. Ini sayapnya ya, sayapnya. Nah, ini ambang yang di atas ya, ambang yang di atas, ambang di atas. Ya, di airnya dari sini ya. Ini max water level during wet season. Jadi ini kalau muka air banjir seperti ini. Oke, ini muka air normalnya. Ya. Nah, ini potongan-potongan bagian-bagian dari tadi di gambar yang pertama ya. Ini dari cross, nah ya, cross. Nah, ini lebar sungainya, ini lebar sungai. Lebar sungai. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana konstruksi dari ground seal atau ambangnya. Jadi ada dua bagian konstruksi. Ada yang di agak hulu, ada yang di hilirnya. Ya. Nah, ini yang sayapnya ini seperti ini. Seperti kolam kelakan. Nah, ini adalah fondasi ya, dari ambangnya itu sendiri. Oke. Nah, jadi ini ya ini dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu ya kalau tidak salah saya gitu kan. Ini silakan diklik ya, diklik ya. Dan ini menjadi hal yang bagus ya sebagai praktikal kita ya, sebagai bagaimana kita menghubungkan materi ini dengan praktik di lapangannya. Saya tahu apakah ini bisa dimainkan di perangkat saya ya. Kita coba ya. Jadi ini Kementerian PU punya program di Sungai Serayu. Saya tidak ingat apakah ini Sungai Serayu atau Sungai Opak. Di Sungai Serayu di Banyumas ya. Bagaimana Sungai Serayu di Banyumas itu dibuat sebuah ground seal atau ambang ya, dan mengapa harus dibuat ya, dan berapa lama dibuat dan hasilnya bagaimana. Kira-kira seperti itu apa video ini ingin memberikan informasi pada kita. Kenapa ke penerbitnya? Ya, saya coba stop share dulu. Ya.
Ini diarahkan ke Thunderbird. Jadi saya copy aja. Saya copy aja ya, saya copy dulu. Sebentar saya copy dulu. Ya, saya arahkan ke browser dulu. Ya, ini pembuatan ground seal di Sungai Serayu ya. Bentar, saya share dulu. Saya ulang ya. Nah, Serayu ini berada di Banyumas ya, di Banyumas, Banyumas Jawa Timur atau Jawa Tengah. Penting Banyumas ya, atau Jawa Timur. Nah, ini adalah jembatan yang ingin dijaga.
Nah, ini jelas ya penjelasannya ya. Penjelasan yang tidak jelaskan sebelumnya jelas ya di video. Oke ya. Oke, video tadi bisa menjelaskan mengapa ground seal itu sangat dibutuhkan dalam beberapa hal-hal tertentu. Oke, oke kita cukupkan ya. Semoga bisa menambah wawasan, ya. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.